Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas soal yang ada di bab 6, yakni bab terkait akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Dan untuk hari ini kita akan membahas soal 6.1, di mana di sini terdapat informasi terkait PT Daya Tunggal Steel, yakni merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi drum closure dalam berbagai ukuran. Dan intinya eh, di dalam proses produksinya, PT Daya Tunggal Steel ini menjual sisa-sisa bahan dari proses produksinya dalam sebulan, yakni mencapai kisaran 12.700.000 rupiah yang dilakukan secara tunai. Dan kita diminta untuk menjurnal penjualan dari sisa bahan tersebut dengan asumsi 4 metode, yakni sebagai penambah pendapatan lain-lain, sebagai pengurang beban pokok penjualan, sebagai pengurang biaya operasional pabrik, dan sebagai pengurang produk dalam proses. Nah, sebelum kita menjawab soal 6.1, maka kita akan review sedikit terkait materi di bab 6, yakni kehilangan akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Nah, materi soal yang akan kita bahas ini berkaitan dengan sisa bahan atau bahan sisa, yakni merupakan kondisi yang normal terjadi dalam proses produksi di perusahaan manufaktur. Nah, penyebab dari sisa bahan ini itu bermacam-macam. Yang pertama ada sulitnya pekerjaan, kurangnya pengawasan, hingga inefisiensi penggunaan bahan. Nah, lalu untuk sisa bahan ini itu tidak diabaikan, tetapi dapat dijual. Nah, hasil penjualannya itu dapat dicatat dengan berbagai macam metode. Nah, yang pertama kita akan bagi menjadi dua penyebab terlebih dahulu, yang mana ada penyebab bersifat normal dan ada penyebab karena sulitnya pengerjaan. Untuk penyebab bersifat normal ini maksudnya ialah penyebab yang memang terjadi karena kesalahan dari proses produksinya, kesalahan mesin atau kesalahan sistemnya, bukan terjadi karena eh, kesalahan dari manusianya, seperti itu. Dan untuk penyebab bersifat normal ini dapat dicatat dengan menggunakan eh, tiga asumsi atau tiga metode. Yang pertama, menambah pendapatan lain-lain. Yang kedua, mengurangi beban pokok penjualan atau COGS. Dan yang ketiga, mengurangi biaya overhead pabrik atau BOP aktual, BOP aktual, BOPS. Nah, untuk jurnalnya, eh, dengan yang pertama, ada asumsi langsung dijual tanpa pencatatan sebagai persediaan sisa bahan terlebih dahulu. Nah, untuk menambah pendapatan lain-lain, maka di kreditnya kita akan mengkredit other income. Untuk mengurangi COGS, maka di kreditnya kita menjurnal COGS. Dan untuk pengurangan biaya overhead pabrik, maka di kreditnya kita mengurangi biaya overhead pabrik. Dengan masing-masing jurnal di debitnya ini merupakan cash atau bank. Nah, lalu apabila jurnal tersebut melakukan pencatatan persediaan bahan terlebih dahulu, maka di debitnya dilakukan jurnal persediaan sisa bahan di debit. Dan untuk di kreditnya, untuk pendapatan lain-lain, maka kita mengkredit other income. Untuk mengurangi beban pokok penjualan, maka kita mengurangi COGS dan seterusnya. Lalu baru saat penjualan sisa bahan itu jurnalnya sama, kurang lebih sama dengan yang ada di sini, dengan ada tambahan akun PDP BBB atau produk dalam proses biaya bahan baku. Jadi seperti ini. Misalnya, jika harga jual bahan sisa itu lebih besar dari nilai persediaan bahan sisa, maka kita mendebit cash atau bank dan mengkredit persediaan sisa bahan dan juga produk dalam proses biaya bahan baku. Namun, jika harga jual kurang dari nilai persediaan bahan, maka jurnalnya itu cash di debit dan juga produk dalam proses biaya bahan bakunya itu di debit, dan kreditnya itu persediaan sisa bahan. Nah, lalu untuk penyebab sulitnya pekerjaan, maka kita dapat mengurangi produk dalam proses atau PDP BBB.
Nah, jurnal untuk asumsi langsung dijual, maka mendebit cash atau bank dan kredit PDP BBB langsung. Tapi apabila kita ingin melakukan penjurnalan sisa bahan terlebih dahulu, maka kita bisa mendebit persediaan sisa bahan, baru kita kreditkan PDP BBB. Seperti itu. Nah, jika nilai sisa bahan itu signifikan, maka perlu dibuatkan akun khusus yang memang benar ditujukan untuk persediaan sisa bahan ini. Nah, jika sisa bahan tidak laku, terjual dan mengakibatkan tambahan biaya pemusnahan, maka biaya tersebut menambah BOP atau biaya bahan dalam proses biaya bahan baku. Seperti itu. Nah, langsung saja kita jawab soal-soal yang ada di sini. Yang pertama, kita diminta untuk mencatat penjualan sisa bahan dengan asumsi menambah pendapatan lain-lain. Maka kita bisa menuliskan kas pada pendapatan lain-lain atau other income sebesar 12.700.000. Lalu yang kedua, kita diminta untuk menggunakan asumsi pengurang beban pokok penjualan, maka kita bisa menuliskan kas pada beban pokok penjualan. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk dengan asumsi mengurangi biaya overhead pabrik, maka kita bisa menjurnal kas pada biaya overhead pabrik aktual sebesar 12.700.000. Dan yang terakhir, diminta untuk menggunakan metode pengurangan dalam pengurangan produk dalam proses. Maka jurnalnya kas pada produk dalam proses sebesar 12.700.000. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.